ini saya akan coba untuk membagi sebuah informasi tentang suatu hal yang keren, namanya React. Tapi saya akan membahas ini dari sudut pandang seorang PHP developer, gitu. Jadi dari sudut pandang PHP developer. Saya yakin teman-teman di sini pasti pernah nyentuh yang namanya PHP, bener nggak? Betul nggak? Bener ya. Nah, oleh dari itu saya sengaja bikin ini karena saya yakin banyak teman-teman dari PHP developer pengen pindah ke React, tapi nggak tahu caranya gimana. Oke. Jadi langsung aja kita bahas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lujabar Hakim, biasa dipanggil Hakim. Saya front-end developer di @villages. Saya juga aktif di PHP Indonesia, khususnya di Regional Bekasi. Tahun lalu kita ngadain sebuah kegiatan atau program bernama PHP Indonesia Goes to Campus. Nah, di sana ternyata banyak tuh developer PHP pengen belajar React. Nah, kebetulan saya kesempatan untuk hadir di sini dan insya Allah saya akan coba untuk membagi informasi ini ke teman-teman yang lain. Oke. React.js. Mungkin kita kalau sering kedatang seminar-seminar gitu, kita sering dengar, udah coba main React.js gitu. Dulu saya juga sempat kepikiran, kenapa React.js? Kenapa nggak yang lain? Gitu. Saya coba nyari informasi apa sih React.js. React.js itu bahasa manusia sebenarnya sederhana. React.js itu adalah library untuk membangun sebuah user interface. Jadi React.js itu bukan framework. Jadi kalau misalkan kita punya mindset React.js itu framework, ya kita salah gitu. React.js nggak bisa disamain dengan Laravel. React.js nggak bisa disamain dengan YI atau Code Editor. Karena React.js itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari library gitu. Tapi jangan pandang sebelah mata, men. Kenapa? Karena saya pribadi menggunakan React.js untuk project IoT dan sangat powerful. Untuk dashboardnya keren. Nah, yang harus kita ubah mindsetnya, kalau kita ngomongin framework, kita akan ngomongin MVC gitu, paling sering lah. PHP developer pasti sering banget ngomong istilah MVC, Model View Controller. Nah, React itu posisinya ada di view. Jadi kita kalau ngomongin React, kita nggak akan ngomongin yang namanya controller atau model, meskipun bisa React itu ada yang namanya React Router juga. Tapi saya nggak akan bahas ini. Saya akan bahas tentang di view-nya aja. Bisa nggak sih React.js ini diimplementasiin dengan Laravel? Sangat mungkin. Jadi cara kerja React.js itu dia akan ngerender JavaScript-nya itu jadi kayak bahasa JavaScript natif. Jadi ntar tinggal import aja bundle JS-nya ke HTML. Mudah banget. Jadi kalau misalkan pengen implementasiin di Laravel, ya cukup keren sih mas gue. Oke. Terus kenapa React? Kalau boleh jujur, alasan kenapa gue pakai React itu adalah karena gue nggak bisa Angular. Jujur, karena gue nggak bisa Angular. 2 bulan gue belajar Angular dan gue nggak bisa. Tapi ketika gue coba belajar React.js gitu kan, lihat dokumentasi sekilas, berhasil walaupun hello world doang. Tapi tidak berhasil kan, sukses. Gue patut bilang kalau gue adalah seorang React.js developer. Keren ya? Balik lagi ke topik, kita ngomongin tentang kelebihan React. Yang pertama yang gue sukain, dia mudah. Karena kenapa? Orang yang bisa HTML, gue yakin pasti dia bisa React.js. Gue yakin. Karena di situ ada JSX. Terus kemudian one way data flow. Ini yang sangat keren menurut gue. Kenapa? Gue pertama kali nyobain proses flow yang dia itu dari atas ke bawah doang gitu. Kalau misalnya kita ngomongin MVC ribet ya. Dari view, controller, model, controller lagi baru ke view gitu. Ribet ya. MVC sorry. Ribet gitu loh. Tapi dengan dari atas ke bawah itu akan mempermudah kita untuk membangun sebuah program yang ideal. Terus kemudian kita ngomongin virtual DOM. Ini gue nggak bisa buktiin ini sebenarnya. Cuman beberapa dari gue googling, virtual DOM ini ternyata bisa membantu kita buat mempercepat kinerja
aplikasi kita gitu. Kenapa? Karena sebelum dia DOM ini ketika ada instruksi, dia nggak akan langsung ubah DOM-nya, tapi di tengah-tengahnya itu dia ada semacam virtual DOM. Dia akan lihat selisihnya. Selisih kira-kira bukan selisih, mungkin kayak lebih ke arah kayak git perbedaan. Perbedaannya apa? Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah pakai git? Pernah ya? Pernah pakai git. Nah, gitu kayak gitu loh. Dia ada perbedaannya doang. Perbedaannya apa aja? Ketika yang beda cuman headernya doang, ya dia akan ngubah headernya. Ketika yang ngubah data namanya, ya dia ngubah namanya doang. Dan itu menurut gue sangat keren. Terus reusable, jujur, gue banyak copy paste dari komponen orang. Artinya ini gampang banget untuk dipakai lagi. Write once, use everywhere. Nah ini yang mungkin gue pertama kali nyobain, gue belajar satu bahasa, tapi bisa gue implementasiin di semua device. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman pengen mengimplementasikan React dengan Android, bisa memungkinkan. Namanya React Native. Dan sebenarnya masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dari React. Nah, tadi saya ngomong tentang komponen ya. Jadi semuanya itu di React adalah komponen. Dimana misinya kita adalah gimana caranya dari komponen atas dapat data, yang di paling bawah itu bisa dapat data juga. Misinya sebenarnya dari itu. Nah, ketika untuk kontrol ini, kita perlu tahu yang namanya props sama step. Mungkin tadi udah dibahas sama belum dibahas ya? Belum dibahas tentang props sama step. Tapi kalau misalkan teman-teman ngomongin React.js, setidaknya ini adalah hal yang wajib. Props itu data yang diwarisin dari parent komponen ke child komponen. Oke, jadi kalau misalkan mau ngasih data, woi bapak mau ngasih kamu warisan nih data, nih saya kasih ke anakmu. Jadi analoginya kira kayak gitu. Terus kemudian kita kalau ngomongin state itu untuk data yang berubah-ubah. Nanti saya akan jelasin lebih detailnya. Ini adalah sedikit contoh dari props. Di sini kelihatan dari main komponen, dia pengen ngasih data ke header komponen, navigation komponen, catalyst komponen. Jadi caranya itu gampang teman-teman. Kalau teman-teman biasa main HTML pasti sering banget lihat properties kayak gini ya. Nah ini namanya kayak propsnya itu. Dia tinggal ngasih data di properties itu. Nah di headernya kita tinggal ngambil doang di prop data header. Kita muncul nih. Di sini dapat, bisa dapat datanya kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan teman-teman analogi untuk seorang PHP developer tuh kira-kira kayak gini deh. This load view, my view, data true. Nah ini kan saya yakin ini code editor, code editor lover pasti tahu ya. Nah kan kadang kita bikin gitu ya, ini header taruh sini ya kan, navigasi taruh sini. Nah itu kayak gitu kira-kira analoginya. Jadi ingat ya, kalau kita ngomongin React, kita ngomongin komponen. Misinya adalah kita ngatur datanya itu gimana dari atas ke bawah. Emang sih kelihatannya agak susah gitu. Cuman kalau misalkan kita tekunin, kita akan ketemu dengan library yang keren gitu. Salah satunya Redux. Gitu. Untuk sekarang gue pakai Redux untuk state managementnya. Jadi dia itu keren. Dia bisa ngubah dari state ke props. Keren ya. Nah, ntar kalau ada kesempatan saya coba sharing. 60 seconds. Oke. Ini state. Contohnya ini kita nge-set state, terus kita mencoba ngubah. Ya nggak beda jauh sih sama props. Kita manggilnya this. Kalau tadi kan this props, sekarang this state. Kayak gitu ya. Nah yang perlu diperhatiin itu mungkin teman-teman bisa lihat di bagian kayak di bold gitu ya. Jadi datanya di step, di inisialisasi. Woi sekarang gua anonymous datanya. Kalau gua diklik, gua akan berubah namanya jadi Hakim. Nah kira-kira kayak gitu analoginya. Oke teman-teman.
Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Di sini saya punya kata-kata yang menurut saya pantas untuk React. Jika kamu pengen belajar React, belajar JavaScript. Jadi menurut gua kalau misalkan kalian punya mindset React.js itu susah, lebih baik mungkin kalian harus belajar googling ya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.